Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syah Putra dengan NIM 0104232112 dari Program Studi Manajemen Dakwah Kelas D Stambuk 2023 Semester 1. Pada video pembelajaran kali ini saya akan memperkenalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Terminologi hadis. Hadis secara etimologi merupakan bentuk yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat atau adjektif mengandung arti pertama yaitu al-jadid yang berarti sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua al-khobar yaitu berita atau yang dipercakapkan, dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Dan yang ketiga yaitu al-qorib, merupakan sesuatu yang dekat. Menurut MM Ajami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain: pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Jumar ayat 23. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, seperti dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 68. Ketiga yaitu cerita sejarah atau historical stories, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Toha ayat 9. Dan yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fikih, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri, ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perbuatan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul sebagai berikut: barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya, dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Secara terminologi pula. Secara terminologi, sunnah menurut istilah yang digunakan muhaddisin yaitu segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi seperti bertahabus di Gua Hira maupun sesudah menjadi rasul. Ketiga, khobar. Menurut bahasa, khobar yaitu al-naba, berarti berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi, atas dasar dengan muhaddisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. C. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau bisa orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli hadis atau ahli as-sunnah. Dan yang keempat, atsar. Secara etimologi, atsar berarti baqiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang mana pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua,
berpendapat atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar dan atsar sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik pula suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Dan ketetapan. Posisi dan fungsi hadis. Dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran. Dan dari segi tingkatannya, ia berada berdampingan dengan Al-Quran, karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.